Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Walau karihal musyrikun, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, jamaah sekalian, sebagaimana kita sepakati pada temuan yang lalu bahwa setelah kita selesai membahas tentang siratul rasul atau sirah an-nabawiyah, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan waktu hampir 7 tahun, Pak ya. 7-8 tahun kita mengkaji masalah ini tentang sejarah Nabi ini. Rasanya tidak sempurna kalau kemudian kita juga tidak membahas sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bagaimanapun pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atsallahu nabiyyan illa lahum hawariyun atau bitanatun, ya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pada nabi itu ada pengikut-pengikut, ya, bitanah, ada sahabat-sahabatnya yang kemudian membackup dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi, semua utusan, semua rasul itu punya sahabat. Nuh alaihissalam punya sahabat, ya, walaupun lebih banyak yang kemudian ingkar kepada Nuh alaihissalam. Musa jelas, bahkan ada pendamping sahabat pribadinya. Siapa itu? Harun alaihissalam, dan dia yang kemudian menjadi juru bicaranya. Ada nabi tak tidak bisa komunikatif, ya, itulah Musa. Tapi secara fisik jangan ditanya, ya. Makanya ada sampai kata-kata putri Nabi Allah Syuaib, inna ya abat istajir inna khairan man istajarta al-qawi al-amin. Memang Musa ini dikenal seorang yang qawi, kuat. Begitu kuatnya nempeleng orang langsung mati gitu. Itu Musa. Tapi suruh komunikasi, dalam banyak riwayat dikatakan Musa ini agak gagap. Tapi tidak seperti Ajis gagap, Pak, ya. Ada itu sekarang lawak yang namanya Ajis gagap. Enggak ada itu. Gagapnya Musa memang gagap, memang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dibuat-buat. Kemudian pendamping dia, sahabat dia adalah Harun alaihissalam dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Ibrahim, Masya Allah, ya, sampai putra-putranya juga menjadi pendukung beliau, dan banyak pula umat yang didakwai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau Isa, Al-Quran pun juga mengatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Jadi sahabatnya namanya hawariyun, Hawari, ya, yang siap membackup dakwanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Begitu pula kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah pun juga mengutus, ya, di tengah-tengah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat yang udul, ya, sahabat-sahabat yang kemudian membackup dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Apa bahasa Al-Qur'an?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jelas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau ya Muhammad dan para sahabatmu itu, ini Pak legitimasi Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Maka wajar kalau kemudian kita juga perlu mengkaji bagaimana sahabat-sahabat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Engkau ya Muhammad dan para sahabatmu itu adalah sebaik-baik generasi yang sengaja oleh Allah dikeluarkan di tengah-tengah manusia yang ummi ini. Manusia yang beragam ini. Ukhrijat linnas. Apa misinya? Ta'muruna bil ma'ruf, yang selalu mengajak orang berbuat ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan selalu mencegah ya terhadap kemungkaran. Para sahabat semuanya tidak bisa diam. Ya, kemudian wa tu'minuna billah. Ada tajdidul iman namanya itu, Pak. Selalu menjaga kualitas apa? Imannya. Ya. Jadi kalau antum pingin seperti sahabat, 3 saja laksanakan dalam hidup ini. Amar ma'ruf. Apa yang kedua? Nahi anil munkar. Yang ketiga apa? Halo? Jaga iman. Ya. Amar ma'ruf, nahi anil munkar, dan jaga iman. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini bukan tugasnya ustaz saja sebenarnya. Ya, bukan tugasnya kiai, bukan tugasnya mubaligh atau dai. Semua kita pada kita kalau mengakui atau mengaku sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin seperti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti saja langkah-langkah mereka itu. Kemudian setiap saat, setiap hari Bapak dan para pendengar di rumah selalu bertanya pada diri kita, iman saya setiap hari bertambah atau tidak? Ya, akidah saya semakin hari semakin kokoh atau tidak? Tauhid saya kepada Allah semakin tulus atau tidak? Ini yang perlu kita tanyakan tiap hari jemaah sekalian. Baru kita akan dicap sebagai pengikut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pertama, ya. Pertama, kenapa kita perlu belajar sahabat? Mengkaji sejarah para sahabat, karena sahabat itu adalah satu-satunya generasi yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim sebagai sebaik-baik generasi sepanjang kehidupan umat manusia. Sepanjang apa? Kehidupan umat manusia. Dari Adam alaihissalam sampai dari akhir zaman, Pak, tidak ada generasi yang lebih baik daripada generasi sahabat ini. Karena Allah sudah mengatakan kuntum apa? Tadi khaira ummatin, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia yang beragam ini. Kenapa? Karena ada amar ma'ruf, ada nahi anil munkar, dan selalu menjaga iman. Insya Allah kalau kita begitu semuanya, kita pun juga akan bisa, Pak. Kata Ustaz Muhammad Qutub rahimahullah, ini saudara daripada Ustaz Said Qutub rahimahullah, abangnya di penjara, adiknya jadi ulama juga, Pak. Dia mengatakan hadhil khairiyah, kebaikan ini katanya itu tidak hanya didominasi oleh para sahabat sebenarnya. Walaupun ayat itu sebelum tertuju kepada para sahabat, kita pun semua juga bisa mendapatkan khairiyah itu, kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, manakala kita juga mengikuti langkah-langkah para sahabat. Nyambung, Pak, ya? Itu yang pertama. Nah, kenapa kita perlu mengkaji sejarah para sahabat? Yang kedua, selain mendapatkan legitimasi dari Allah, juga rela kepada mereka. Sangat ridha kepada mereka. Jadi kata-kata laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya, pernah dengar kisah tentang bagaimana baiatnya para sahabat dulu? Baik dari orang-orang apa? Muhajirin atau orang-orang Ansar yang berbaiat kepada Nabi, bersumpah setia untuk membela Nabi, membackup Nabi, menjaga apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengorbankan dirinya melebihi pengorbanannya, apa? Melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, kepada Rasulullah SAW, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Itu para sahabat. Sampai Allah melegitimasi mereka, Allah rela kepada mereka. Makanya antum ketika disebut kata-kata sahabat radhiyallahu an, ya, an ashabi Rasulillah radhiyallahu anhum jami'. Jangan lupa itu. Ya, sahabat radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu. Kenapa? Memang ada perintahnya dari Allah untuk mengucapkan kalimat apa? Radhiyallahu. Kenapa? Allah rela. Berarti sesuatu yang diridhai oleh Allah sudah jelas. Al-Quran berbicara, ini pasti ada sesuatu yang unik yang harus kita pelajari, ma'asyarul muslimin. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita perlu belajar sahabat ini, jamaah sekalian? Karena tanpa sahabat mustahil Islam ini akan tegak. Ya, tanpa sahabat mustahil agama ini akan bisa berjalan. Tanpa sahabat mustahil Islam ini akan bisa kita dapatkan, kita fahami sejelas mungkin. Susah, Pak. Contoh, bicara salat sajalah. Ya, saya ini sebelum masuk pada pribadi, biar kita punya gambaran tak pentingnya belajar sahabat ini. Salat. Bagaimana caranya sampai bisa salat? Kira-kira jamaah sekalian. Andai kata tidak ada sahabat. Nyambung enggak, Pak? Nyambung maksud saya gitu. Bagaimana kita melaksanakan salat? Perintah Allah, aqimus salat, dan Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, sementara antum tidak ada sahabat. Makanya bab salat itu rata-rata itu qaul sahabat adalah kata-kata sahabat mengomentari setelah melihat gerak-gerik salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang tidak percaya kepada para sahabat, berarti orang itu tidak percaya kepada agama ini. Nyambung, Mbak ya? Kalau ada orang tidak percaya kepada sahabat, ya, maka orang itu sebenarnya telah menghina agama ini, menghancurkan agama ini gitu. Nggak bisa. Bagaimana cara sujud? Bagaimana rukuknya Rasulullah? Siapa yang berkomentar itu? Para sahabat. Bagaimana Abdullah bin Umar mengomentari salatnya Nabi? Bagaimana Abu Hurairah mengomentari salatnya Nabi? Bagaimana pula sahabat siapa? Umar bin Khattab atau Ali bin Abi Thalib mengomentari salatnya Nabi, mengomentari ibadah hajinya Nabi dan lain sebagainya. Itu sahabat yang berkomentar, melihat langsung perbuatan Nabi, ibadahnya Nabi dalam salat, dalam haji, dalam puasa, maka dikomentari oleh para sahabat, jadilah hadis buat kita. Makanya saya pernah menyampaikan, jemaah sekalian, bicara hadis ini kan tidak hanya qaulur Rasul, ya, qala sallallahu alaihi, tapi juga ada qaulus sahabat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada kada wa kada. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Itu menjadi apa? Kekuatan hadis yang kokoh, Pak. Kenapa? Mengomentari sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon maaf, Pak ya, saya bolak-balik begini, memang sudah apa? Tolong difahami, Pak ya. Umur masih muda tapi daun koyoknya sudah mulai bermasalah sedikit. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat. Jadi dari situ, Pak, sudah kelihatan sekali betapa sahabat ini sangat penting untuk kemudian kita pelajari siapa mereka ini. Dan itu pula jamaah sekalian yang keempat yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni. Allahu Akbar. Sebaik-baik abad itu adalah abadku ini. Siapa ini? Itu abad ketika Nabi sedang hidup bersama siapa? Bersama para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladziina yalunahu, kemudian generasi berikutnya, abad berikutnya. Siapa ini? Siapa, Pak? Ini nggak nyambung ini. Siapa setelah sahabat namanya? Tabi'in. Para tabi'in ngelihat tingkah lakunya, perbuatannya para sahabat, kata-kata para sahabat, mereka menyampaikan, ini adalah abad kedua. Setelah itu apa? Tsummal ladzina yalunahum. Setelah itu apa? Setelah itu siapa itu? Tabi'it tabi'in. Ini, Pak, yang dikatakan oleh ulama-ulama kita adalah abad masa ahli sunnah wal jamaah. Ya. Masa salafus saleh. Masa siapa? Salafus saleh. Jadi kalau bicara salafus saleh, pertama kali siapa? Sahabat. Yang kedua siapa? Tabi'in. Baru setelah itu tabi'it tabi'in. Setelah itu, Pak, baru kita bisa menerima, bisa tidak. Nyambung ya. Saya tidak akan bicara tabi'in dan tabi'it tabi'in. Saya akan bicara sahabat di sini. Kenapa sahabat perlu kita kaji, perlu kita pelajari, jemaah sekalian?
Allahu Akbar. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya, bagaimana Pak, Ibu dan para pendengar di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali pula ayat-ayat Allah mengangkat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada beberapa momen yang kemudian diabadikan oleh Al-Qur'anul Karim, kitab suci kita ini. Contoh kisah yang terjadi antara siapa? Rasulullah dengan siapa? Dengan siapa, Pak? Dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika dikejar-kejar. Masih ingat di mana itu dalam ketika akan hijrah ke Madinah, kemudian ngumpet di gua apa itu? Gua apa itu? Halo? Udah lupa Pak ya. Udah 7 tahun yang lalu kita bahas ini. Di gua apa itu? Hah? Ada yang Hira, ada yang Sur. Ada yang mana nih Pak? Sur. Ya, kalau gua Hira tempat bersemedinya Nabi, ya. Gua Sur tempat persembunyian Nabi ketika dikejar-kejar oleh kufar Quraisy. Dengan siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Ketika saya masih ingat juga menyampaikan di sini beberapa tahun yang lalu, ini para orang-orang kufar Quraisy ngelihat ngejar karena bekas telapak onta yang dia naiki berdua ini kelihatan Pak, jejaknya kelihatan tuh, tiba-tiba menghilang nyampe di dekat gua itu. Kemana? Ngelihat jamaah sekalian itu. Padahal Nabi ada di bawah sini jamaah sekalian. Wallahi kata Abu Bakar, kalau ada semut gigit Pak, atau nyamuk gigit salah seorang di antara mereka kemudian nunduk, kelihatan langsung itu. Kepada siapa? Kepada Abu Bakar dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gemetar Abu Bakar. Abu Bakar, Nabi tidur istirahat pada waktu itu karena capek di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Pak, saya kadang-kadang juga enggak habis pikir kok bisa-bisanya ada orang melecehkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mengatakan dayus hadhil ummah, mengatakan taghut hadhil ummah, mengatakan macam-macam. Ya, sanamai hadhil ummah gitu. Itu terutama orang-orang Syiah yang benci kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidur di hadapan Nabi sampai enggak kuat, begitu takutnya Pak, dia gelisah dalam bab itu, nangis beliau itu. Itu kata-kata nangis di sini banyak khilaf di antara ulama-ulama muarrikhin. Ada yang mengatakan nangis karena begitu cintanya kepada Rasulullah, mengatakan dia katanya Pak, tangannya atau kakinya sedang disengat oleh kalajengking, nahan sakit Pak, nahan sakit sampai enggak kuat, nangis dia gitu. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana digigit kalajengking. So kalau dia teriak di atas, ada siapa? Ada siapa? Orang-orang kufar Quraisy. Sampai akhirnya jemaah sekalian, air mata Abu Bakar netes Pak, kena ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jatuh ke pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nabi kaget melihat itu. Kenapa ya Abu Bakar? Kenapa engkau takut? Ma baluka ya Abu Bakar? La tahzan idh yaqulu li sahibihi. Ini Al-Quran mengatakan, ingatlah ketika berkata kepada para sahabatnya. Siapa itu? Kepada sahabatnya siapa itu? Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Allah lah bersama kita. Ma baluka bismain. Allahu salisuhuma. Jangan sangka kita ini berdua ya Abu Bakar. Kita ini bertiga dengan Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Nah, ayat ini Pak dijadikan alat sama musuh-musuh orang yang benci kepada Abu Bakar. Coba lihat, Allah saja negur gitu. Coba Pak, Allah saja negur gitu. Bukan kemudian mencari. Kalau kita kan tidak Pak. Justru beliau mengatakan takutnya itu karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia menangis. Khawatir Nabi akan terbunuh nanti. Bagaimana tanggung jawab dia gitu. Tapi dikomentari oleh mereka dengan komentar yang lain gitu. Al-Quran mengangkat sahabat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Satu. Coba Bapak lihat kisah tentang siapa itu? Zaid bin Harithah. Ya. Yang kemudian dia kawin dengan Zainab. Pernah dengar Pak ya? Pada waktu itu Zaid ini bin Harithah dulu begitu akrabnya, begitu Nabi begitu cintanya, sampai dikatakan Zaid bin Muhammad, sampai dianggap sebagai anak angkatnya Pak. Padahal Zaid bukan putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar.
Ini penting Pak, kisah-kisah sahabat seperti ini untuk kemudian kita tunjukkan betapa pentingnya kita mengkaji mereka semua. Dan satu persatu insya Allah kita akan bahas masalah itu. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Sampai turun ayat ya kepada Nabi SAW, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Sungguh Muhammad itu bukan ayah salah seorang di antara kalian. Karena Nabi Pak tak punya anak apa? Anak apa? Anak laki-laki. Aba ahadin min rijalikum, dari salah seorang laki-laki di antara kalian, bukan ayahnya itu Muhammad itu. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ya, ini bukti bahwa Zaid itu bukan putranya siapa? Putranya Rasulullah. Tapi ini adalah anak peliharaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikatakan tabanni, anak angkat, tidak boleh dalam Islam jamaah sekalian itu. Allahu Akbar. Termasuk juga ketika nikah dengan Zainab, memang Zaid ini mantan budak yang dimerdekakan sama Nabi, dipelihara sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu besar dinikahkan oleh seorang wanita mulia Pak, Zainab. Masih ada hubungan famili dengan Rasulullah, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, binti Jahsh. Allahu Akbar. Quraisy, dari bangsa Quraisy, Zainab ini kemudian dinikahkan sama Zaid karena dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap di hati Zainab ada ganjalan Pak, ya, dia manut hanya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada cinta Pak. Sampai akhirnya tidak ada komunikasi dengan Zaid. Zaid menceraikan jamaah sekalian. Ketika cerai beberapa bulan, selesai iddahnya beberapa tahun, setelah itu ada perintah dari Allah, zawajnakaha. Ayatnya cukup jelas tuh Pak. Kami nikahkan engkau ya Muhammad dengan dia, sekaligus untuk menutup bahwa apa namanya, Zaid itu bukan apa? Bukan apa? Bukan anaknya Rasulullah, bukan putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Istrinya bisa dinikahi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti betapa Al-Quran mengangkat Pak tentang pribadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga ikhwatul iman, Allahumma salli ala Muhammad, dalam surat Al-Mujadalah ya, laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ini seorang sahabiat namanya Khawlah Pak, ya, yang kemudian pada waktu itu suaminya, maklum ya, kalau masih gadis, masih punya anak pertama, kita cinta-cintanya Pak pada istri kita ya. Nanti ketika anak sudah mulai banyak, 3, 4, 5, 6, apa lebih Pak ya. Ini kan suka punggung istri kita itu kan sudah apa namanya? Bodinya sudah beda Pak. Ya, bentuk tubuhnya sudah apa? Sudah sampai keluar kata-kata, punggungmu itu kok sama dengan punggung orang tuaku gitu. Ini bahaya Pak omongan begini. Dan ternyata istri itu paling tersinggung Pak, karena dia menganggap bahwa dia sama seperti ibunya gitu. Ini Pak, kata-kata ini sebenarnya kata-kata zihar. Ya, Allahu Akbar. Hati-hati. Ini juga Al-Quran mengangkat masalah ini gitu. Berarti para sahabat itu punya kedudukan tersendiri di mata Allah Subhanahu wa taala gitu. Nyambung ya. Inilah pentingnya kenapa kita belajar tentang sosok sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kisah tentang para sahabat ini jemaah sekalian, khususnya ummahatul mukminin. Dan nanti insyaallah Pak, saya sebelum kemana-mana akan membahas dulu ummahatul mukminin. Sekaligus saya akan bicara dari sisi kewanitaan yang perlu, karena terus terang saja kita 6 tahun membahas masalah sirah ini lebih banyak tentang kelaki-lakian terus Pak ya. Tapi jarang kemudian kita melihat sosok bagaimana yang mendampingi Rasulullah, ibu-ibu kita, ummahatul mukminin. Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, ya, Zainab, Safiyah dan lain sebagainya. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Saya pernah menyampaikan di sini jemaah, ya, para pendengar juga di rumah. Apa kata pada waktu itu Nabi lagi kesemsem, pada waktu itu sedang asik-asiknya mendapatkan istri namanya Maria Al-Qibtiyah. Pernah dengar? Ya. Ini pernah kita bahas secuil Pak ya. Sebelum kita mengakhiri sirah ini, Maria Al-Qibtiyah ini hadiah dari Raja Mesir yang dihadiahkan kepada Nabi, kemudian dinikahi sama Nabi SAW. Tentunya ketika dinikahi Nabi merdeka dengan sendirinya.
Apa yang terjadi jamaah sekalian? Rupanya dalam tanda petik gitu ya, muncul kecemburuan di kalangan siapa? Di kalangan ibu-ibu kita yang lain ini Pak. Wabil khusus Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah. Aisyah putrinya siapa? Putri Abu Bakar. Hafsah putri siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu itu ingin diprovokasi Nabi dalam tanda petik Pak ya. Ini sebenarnya nggak benar saya bicara begini kepada ibu kita, pada Aisyah. Ingin mencoba untuk supaya Nabi mengalihkan perhatiannya. Rupanya Aisyah, Hafsah dan ibu-ibu yang lain itu sepakat untuk kemudian menjebak Nabi. Biar Nabi tidak terlalu lama di rumahnya Maria. Dikatakan setiap Nabi datang di rumahnya Maria, katakan saja mulutnya bau gitu. Mulutnya bau gitu. Ya begitulah Pak, wanita kalau sudah kemudian cemburunya mendominasi, kadang-kadang ya berbuat hal-hal yang unik-unik. Ya, mohon maaf loh ibu-ibu yang mendengarkan kajian saya di rumah ini. Ya begitulah yang terjadi. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Kemudian datang ke rumahnya Aisyah, "Ya Rasulullah, makan apa kok mulutmu kok bau gitu?" Nabi bingung. "Aku tidak makan apa-apa," kata Nabi. "Aku tadi cuma apa? Minum apa? Minum madu, kata Nabi. Ya sudah. Nabi Pak sampai kumur-kumur gitu melihat. Tidak ada yang tahu sebenarnya gitu. Datang ke Hafsah, Hafsah juga mendesak Nabi juga, "Ya Rasulullah, bau apa mulutmu ini gitu?" "Loh, aku tadi di rumahnya Maria, aku tidak minum apa, tidak makan apa kecuali aku tadi apa? Minum madu gitu." Istri akhirnya apa Pak? Nabi mengatakan kalau minum madu bau apa ya? Mulut ini jadi apa? Jadi bau. Dan Nabi mengharamkan Pak pada dirinya untuk minum apa? Minum madu. Bisa dibayangkan gitu. Karena apa? Dalam tanda petik provokasi dari siapa? Istri-istri Nabi yang lain di ma'asyil muslimin. Allahu akbar. Radhiyallahu anhunna jami'an ya. Ibu kita semua Aisyah radhiyallahu itu bentuk cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Begitu Nabi mengharamkan itu Pak, langsung turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Allahu akbar. Wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Apakah kau berbuat begitu karena ingin mengikuti ridhonya istri-istri kamu yang lain? Paham Pak ya? Itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti teguran ini ada pelajaran banyak buat kita yang perlu kita pelajari, bagaimana kita mensikapi sahabat-sahabat atau istri-istri Rasulullah SAW untuk jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya buat ibu-ibu kita itu. Insya Allah kita akan bahas masalah ini. Termasuk juga kemarin saya juga sudah mengangkat di pengajian terakhir ketika menutup pengajian tentang Sirah Nabawiyah ini, yaitu bagaimana pula para istri-istri Nabi yang kemudian tidak kuat Pak dengan suasana ekonomi yang dirasakan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh mereka yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Nabi ya, kepala negara, presiden ya, pengayom umat, penguasa tertinggi pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uang belanjanya Pak kepada istri-istrinya kok sama dengan uang belanjanya Bilal yang memberikan kepada istrinya gitu. Kayak tidak masuk akal gitu. Seharusnya namanya presiden kan beda Pak ya, levelnya kan beda ya. Nyambung saja mas sekarang gitu. Bapak lihat di mana-mana kalau status ekonomi, status level seseorang itu diukur dari tampilan biasanya Pak. Ya, apa yang terjadi gitu? Sampai akhirnya protes Pak. Para istri-istri Nabi ini semuanya minta, semuanya kompak datang ke Rasulullah minta tambahan uang belanja. Minta tambahan uang belanja itu. Padahal mereka tahu itu. Kalau Nabi itu memang segitulah penghasilannya Nabi. Itulah kemampuan Nabi. Dan Nabi selalu mengatakan, apa yang ada pada kalian, laporkan kepadaku, itu tanggung jawabku. Tapi apa yang kau ada, kau yang kau punyai, itu milikmu dan milik keluargamu. Aku tidak akan masuk kepada urusan warisanmu. Sampai keluar kata-kata yang sangat indah. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuris. Ma taraknahu sadaqah. Kami ini para nabi tidak mewariskan apa-apa. Apa yang kami punya tidak boleh mewariskan kepada istri wala kepada anak.
wala kepada keturunan, semuanya adalah apa? Sedekah. Makanya jemaah sekalian, itu Nabi itu tidak mewariskan apa-apa, hanya mewariskan ilmu ya kepada para sahabat. Dan dakwah ini jemaah Islam ini jemaah sekalian, apa yang terjadi? Minta tambahan uang belanja itu. Nabi sempat tertegun Pak. Akhirnya turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan istri-istri sahabat yang lain. Engkau ini adalah istri Nabi. Sampai di ayat berikutnya itu, in kuntunna turiddal hayatad dunya wa zinataha umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Jika sekiranya engkau menginginkan kehidupan dunia, turiddal hayatad dunya wa zinataha, dan perhiasannya, tidak apa-apa, Allah katakan akan kuberikan. Tapi sampai di sini, usarrihkunna sarahan, kita pisah secara baik-baik. Dibilang pisah Pak. Para istri Nabi itu ummahatul mukminin, ibu kita semua tentu memilih siapa? Memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ini Pak yang perlu kita kaji nanti ke depan. Ada apa di balik semua itu? Saya masih belum bicara tentang sosok sahabat yang kemudian yang diabadikan oleh Allah dengan bahasa-bahasa surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yujahiduna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan lahi. Aduh, panjang sekali ayat ini jemaah sekalian. Berbicara tentang keberanian para sahabat. Jadi banyak contoh-contoh real yang kemudian jadi contoh buat kita. Kondisi-kondisi yang diabadikan oleh Al-Quranul Karim mengomentari tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah sepantasnya lah pula kalau kemudian kita mengkaji tentang apa? Kisah-kisah para sahabat ini. Allah pun subhanahu wa ta'ala juga pernah menyampaikan dalam ayatnya jemaah sekalian dalam surat Al-An'am ayat 90, fabihudahum muqtadih, fabihudahum iqtadih. Maka dengan petunjuk yang mereka dapatkan, ambillah teladan dari mereka semua itu. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala jemaah sekalian gitu, untuk kita berteladan, meneladani akhlaknya siapa? Akhlak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul iman, memang setelah itu para ulama wal hadis mengatakan ketika hadis datang dari para sahabat, tidak perlu kita tanyakan lagi, Pak. Sahabiyun, para sahabat itu adalah udul. Apa udul itu? Sebagaimana Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan engkau yang Muhammad dan para sahabat itu sebagai umat yang wasat. Apa wasat ini? Yang udul, yang adil. Ya gimana Pak ya? Kita tidak berani mengatakan adil para sahabat ini walaupun tidak sampai maksum ya. Kalau maksum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat juga bersalah-salah. Tapi salahnya Pak masih dalam batas kewajaran sebagai manusia, tidak sampai kemudian ada pelaksanaan secara umum mereka melaksanakan dosa besar, enggak juga. Nah, kadang-kadang begini jemaah, saya muncul pertanyaan, Ustaz, apa yang bisa dijadikan contoh? Toh nanti ujung-ujungnya Aisyah perang sama Ali bin Abi Thalib. Toh ujung-ujungnya siapa? Muawiyah perang dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada perang Jamal, ada perang apa? Siffin dan lain sebagainya. Apa ini ya Ustaz? Ini gimana Pak menjawabnya masalah ini? Nah, ikhwatul iman, saya katakan inilah bentuk ketidakmaksuman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita bisa ngambil pelajaran, Pak. Ya, ngambil pelajaran, ngambil hikmat. Apa di balik semua itu? Saya selalu mengatakan, apapun yang baik dari kalangan sahabat, itu paling banyak untuk kita teladani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang-bintang. Tahu bintang, Pak? Fa'aidama ihtadaitum. Kapan engkau berqudwah kepada mereka, beruswah kepada mereka, meneladani mereka, ihtadaitum. Kalian semua akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ada pun perang yang terjadi antara Ali dengan Aisyah, ini Pak istihad yang tidak bisa tidak ketemu, terkadang juga butuh begitu jemaah sekalian.
Memunculkan hal seperti, bukan kata butuh, memunculkan hal seperti itu. Ini istihad di lapangan yang tidak bisa tidak. Mereka juga beristihad menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in balat ihdahuma faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Itu jelas sekali Pak ayatnya itu ya. Ya, nanti kata Allah, kalau ada dua orang mukmin berseteru, berperang. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, ada dua kelompok dari kaum mukminin berperang. Loh, kok bisa berperang? Bisa saja, Pak. Ini istihad duniawi yang tidak bisa tidak, harus butuh eksekusi yang jelas gitu. Terkadang juga solusinya juga perang. Bukan saya mengatakan ini perang itu penting, enggak juga. Kalau berbagai macam diplomasi tidak bisa, diperangi jemaah sekalian. Faqatilul lati tabghi, perangilah orang yang melampaui batas itu. Ali mengatakan Aisyah melampaui batas, Aisyah mengatakan dia melampaui batas. Sama saya Aisyah tidak ketemu, Aisyah tidak ketemu. Kita Pak tidak boleh menyalahkan yang mati dalam pasukannya Aisyah masuk neraka, enggak juga. Yang mati dalam pasukannya Ali masuk neraka, enggak juga. Mereka mengikuti imam mereka masing-masing pada waktu itu. Beristihad. Insya Allah istihad kalau berangkat dari ilmu, salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Itu sikap kita ahli sunnah wal jamaah seperti itu, mensikapi tentang profil kedudukan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan Muawiyah nanti Pak, yang Muawiyah bersekukuh, kita harus perangi orang yang membunuh Utsman itu. Ini lebih dahsyat lagi Pak. Ya balik-balik Pak, ini masalah Pak kekuasaan. Betapa berarti kalau kita melihat kekuasaan itu harus kita rebut memang. Jangan sampai dipegang sama orang-orang yang tidak punya wibawa. Tentunya kita sudah banyak pelajaran Pak, bagaimana dulu perseteruan para sahabat. Apa yang baik kita ambil, yang salah jadikan pelajaran untuk tidak mengulangi lagi. Kejadian di kalangan para sahabat jangan terjadi pada kita saat ini gitu. Akhirnya ternyata di situ ada pula para sahabat yang abstain ya, apa namanya abstain Pak, yang tidak ke sana tidak ke sini, dia tidak mau ikut-ikut. Tapi sebenarnya orang ini tidak punya sikap. Tidak punya sikap. Ridwanullahi alaihim jami'a. Ini sudah ada bulan lagi nih Pak. Rupanya sudah berhenti saya ini ya. Baik, ini hanya mukadimah dulu jamaah sekalian. Saya menyampaikan masalah ini supaya kita punya gambaran betapa mengkaji sahabat-sahabat Rasulullah ini juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengkaji tentang sejarah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita Pak ya semuanya. Kita bisa meneladani akhlak para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus karena kita melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan engkau berkhutbah dengan para sahabat, insyaallah engkau akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.